Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di rumah, kelihatan sepi karena sudah pada tidur. Untungnya tidak dikunci. Kami masukin motor dan lanjut masuk kamar untuk tidur karena besok harus ke tempat Fadli. Saat tiba waktu subuh, aku bermimpi ada orang ketuk pintu. Aku dengar orang itu terus mengetuk, seolah-olah tidak ada yang membukakan pintu. Lalu aku bangunin Zoya karena minta temenin. Takutnya itu maling. Pas keluar ternyata Fadli. Fadli bilang, "Ayo buruan, kita ke rumahku." Aku pun berkata, "Masa jam segini sih? Gak apa-apa, bisa sambil hari pagi." "Ya udah deh, aku cuci muka dulu ya," kataku. "Oke, cepetan bangun ya." "Hah? Bangun? Maksudnya?" "Iya bangun, kalian berdua cepetan bangun. Aku nunggu di luar." Tiba-tiba aku terkejut dan langsung bangun dari tidur. Ternyata itu cuma mimpi. Aku lihat Zoya di sebelah, dia masih tidur. Aku lihat adenya udah bangun duluan. "Joy, bangun," kataku. "Apa-apa? Aku tadi mimpi Fadli nyuruh kita keluar, katanya dia nungguin." "Aduh, subuh-subuh menghayal kamu. Beneran? Kan cuma mimpi. Ayo cepetan tidur lagi. Sebentar lagi subuh, baru kita bangun," kata Zoya. Zoya narik tangan aku dan aku tiduran lagi. Ya sudah, aku akhirnya memejamkan mata lagi dan aku mimpi lagi. "Oh tidur lagi? Di luar dingin ini, aduh gimana sih?" kata Fadli. Aku terbangun lagi dan langsung berdiri untuk memeriksa di luar. Apa beneran ada dia? Karena tangan Zoya masih memegang tanganku, dia ikut kena tarik ketika aku berdiri lalu terbangun. "Kemana?" "Keluar mau periksa." "Oke, kalau Fadlinya beneran ada kasih tahu aku." Oke, kataku. Aku jalan keluar dan buka pintu. Ternyata dia beneran ada. Aneh nggak? Emangnya ada ya ilmu atau sejenisnya yang bisa masuk dalam mimpi orang? "Oh lama sih," kata Fadli. "Ini beneran kamu?" kataku. "Iya, kenapa? Baru mimpi ya?" kata Fadli. "Iya, kok bisa tadi aku mimpi kamu dan ternyata kamu beneran ada? Seolah-olah kamu masuk dalam mimpiku." Emang beneran masuk kok tadi." "Hah? Serius kamu? Gimana caranya?" "Ada deh. Ayolah kasih tahu aku, beneran penasaran aku." Fadli berkata, Gimana ya? Gak usah deh. Soalnya di dalam mimpi nanti bisa berbuat sekehendak. Takutnya kamu lepas kontrol." Parah kamu nih. Tapi beneran di mimpi bisa berbuat semaunya?" "Iya, namanya juga mimpi. Saat masuk ke dalam mimpi seseorang, bisa untuk melakukan apapun. Semua bagaikan dunia fantasi," kata Fadli. "Jangan ceritain lah, aku jadi makin penasaran ini. Oh ya, itu Zoya masih tidur. Boleh kirim aku ke mimpinya nggak?" "Mau ngapain?" "Ya pengen bangunin aja. Kan tinggal masuk kamar selesai. Lagian ini udah hampir azan subuh. Cepetan sana cuci muka dan ganti baju. Sekalian sholat di masjid. Baru setelah itu kita ke rumahku sambil hari pagi." "Oke deh," kataku. Aku masuk ke dalam, bangunin Zoya, dan lanjut ke kamar mandi mau cuci muka. Zoya ngajak aku mandi, tapi aku bilang gak usah aja. Soalnya Fadli udah nungguin. Kasian dia kelamaan nanti nunggu. Akhirnya dia cuma cuci muka, dan kami lanjut ke kamar untuk ganti baju. Aku lihat putingnya berwarna pink dan ku pegang sambil nanya, "Woi, ini gak sakit Joy?" kataku. "Kenapa emang? Coba sini punyamu." Juga aku pegang biar tahu rasanya sakit apa geli. Maksudku tuh punyamu warna pink gini ya mungkin aja karena bekas luka. Kan tadi malam sempat kena tombak sama hantu suluh. Kalian ingat kan? Pas waktu di sawah." "Oh bukan,
Emang warnanya aja pink dari dulu. Lagian kan yang kena tombak di perut, bukan di dada. Kali aja berasa sakitnya sampai ke atas, kataku. Enggak kok, biasa aja. Udah sembuh juga. Udahlah, kita cepetan keluar. Lepasin tanganmu. Ganggu aku masang baju aja. Oh iya, nggak sengaja. Ayo. Kami kemudian keluar menemui Fadli. Aku kira Fadli pakai sepeda, ternyata dia cuma jalan kaki. Kami jalan bertiga ke masjid waktu itu. Sebelumnya aku sudah pernah bilang bahwa perkelahian dengan energi astral atau tenaga dalam itu berbeda dengan main fisik. Jika di alam manusia kamu bisa mati saat terkena senjata, di alam gaib kamu nggak bakalan langsung mati. Paling-paling energimu yang berkurang, kecuali kehabisan energi, baru mati beneran. Aku saat itu cuma penasaran aja mau nanya, siapa tahu dia masih terluka. Jangan kalian pikir aku itu ya. Setelah selesai sholat, lanjut ke rumah Fadli. Tapi dia bilang mending lari pagi dulu. Jogging dulu yuk, kata Fadli. Ayo, kataku. Boleh, kata Zoya. Biasa nih cewek-cewek banyak lari pagi. Kita nunggu mereka lewat, baru nanti kita ikutin di belakang, kata Fadli. Wih seru nih, kataku. Aku gak jadi ikut deh, kalian aja. Saat itu aku baru inget kalau Zoya gak suka cewek. Kalau Zoya gak ikut, aku gak juga deh, kataku. Kalau gitu langsung ke rumahku aja dah, kata Fadli. Ayo, sambil lari pagi kita. Kami menuju ke rumah Fadli untuk melihat koleksi benda berharganya. Sesampainya di rumahnya, wow banget, sangat terasa aura gaib yang pekat. Kami diajak untuk masuk ke dalam kamarnya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah peti yang lumayan ukurannya, seperti kulkas es krim yang biasa di minimarket itu. Dia membukakan dan memperlihatkan koleksi benda-benda hasil perburuannya. Karena selain dia menangkap jin, ada kalanya juga dia mendapatkan benda gaib hasil dari manifestasi makhluk astral. Selagi dia ganti baju, kami lihat-lihat koleksinya. Akik yang di dalam peti itu tidak kurang dari 30 biji, dengan berbagai macam jenis dan warna, dan semuanya itu sudah ada isinya. Sedangkan benda lainnya hanya benda-benda kecil, seperti sisir, besi, keris kecil, pisau kecil, kujang, wayang, gelang, dan bola yang hasil dari manifestasi gaib. Dia menyuruhku untuk memilih salah satu benda yang ada di situ yang aku sukai untuk diambil. Kalau batu akik sih jelas ya, aku gak bakalan ngambil, karena isinya jin yang gak beres. Sedangkan benda-benda kecil itu buat apa juga? Yang bikin naksir ya bola salju itu. Aku pun bertanya, ini bola salju boleh juga? Jangan, itu aku cuma punya satu. Katanya bebas milih. Ya bebas, asal jangan yang itu. Aku sayang sama dia. Aku dikasih oleh seekor macan putih. Dia bilang ini telur angsa Saranjana. Di Saranjana ada seorang pemimpin yang memelihara banyak angsa, dan angsanya menghasilkan telur yang bisa menyala. Saranjana adalah salah satu wilayah gaib yang cukup modern. Oh, boleh lihat nggak gimana nyalanya? Sudah terang gini, nggak bisa. Kapan-kapan deh pas malam aku kasih lihat kamu. Oke, janji ya, kataku. Janji. Kalau kamu mau yang mana? Dia nanya ke Zoya. Nggak usah, aku nggak tertarik. Aku bukan kolektor barang antik. Ya udah deh, gini aja. Malam itu kan aku janji mau kasih kalian baju perisai. Karena waktu udah larut malam akhirnya aku lupa ngasih. Sekarang aja aku kasih kalian, gimana? Boleh, kata Zoya. Nah bener itu, kataku juga. Dia kemudian memasangkan aku dan Zoya sebuah baju zirah atau perisai seperti orang yang ingin berperang. Dia bilang, bisa melindungi dari serangan senjata makhluk gaib. Namun, tidak 100% menjamin. Jika ingin melepasnya, cukup hanya dengan membayangkan, dan begitu pula jika ingin memakainya. Cukup hati yang bergerak ingin memakai, maka baju itu akan otomatis terpasang. Aku dan Zoya berkata, makasih ya Fadli. Iya sama-sama. Benda ini, Akik dan kawan-kawan, mau kamu apain? Dijual? Iya dijual, kata Fadli. Pernah ada yang beli? Bukan pernah lagi, tapi udah punya langganan, kata Fadli. Wih mantap. Walaupun dia terlihat sakti, tapi rumah dan kamarnya biasa aja. Tidak seperti orang lain yang kalau udah dikenal sakti, apalagi berlabel paranormal, maka kesannya seperti dukun. Meskipun penampilannya gaya ustadz atau alim dengan bacaan dan doa menggunakan asma Allah dan Al-Quran, dan lebih suka disebut ustadz dibanding dipanggil mbah. Biasanya mereka punya banyak koleksi keris atau pusaka-pusaka yang berkhodam. Di sana
Di sana-sini ruangannya ada dupa dan menyan. Belum lagi dia buka jasa baca nasib, meramal, buka rahasia kartu tarot, pelet, ilmu pengasihan, penglaris dan lain-lain. Meskipun dia tidak berpenampilan layaknya dukun, tapi apa bedanya kerjanya dengan dukun? Dunia gaib itu tidak semudah apa yang kalian pikirkan ya. Orang dengan mudah bisa terjerumus jika tidak pandai menjaga diri, punya ilmu supranatural atau bahkan orang yang aku indigo. Tidak sedikit yang malah jadi ahli sihir. Mereka kira mereka punya ilmu gaib, padahal nggak lain adalah sihir yang mana sangat dilarang dalam agama. Mereka bilang mereka paranormal, bukan dukun, tapi kerjaannya meramal orang dan melihat nasib orang. Hal demikian bukanlah hal baik, itu adalah sihir dan bisikan setan. Itu juga bagian dari yang dilarang dalam agama. Makanya, gak usah bangga jika memiliki kelebihan dalam hal-hal gaib. Itu bukan pertanda yang bagus, melainkan ujian yang sangat berat. Setiap langkah sangat menentukan apakah kamu masih berjalan di jalan yang benar, ataukah sudah terjerumus tanpa disadari. Setelah semua urusan sudah beres, kami berdua pamit pulang. Ketika berada di luar, tiba-tiba ibunya Fadli manggil dan suruh sarapan dulu. Awalnya kami menolak karena beliau bilang sudah disiapkan. Ya kami makan deh. Pagi itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh seperti bertemu hantu atau berkelahi dengan hantu. Hanya sekedar ke tempat Fadli aja untuk melihat koleksinya. Meskipun tidak ada yang menarik menurutku koleksinya, tapi bagi para kolektor atau pecinta benda gaib, tentunya koleksi milik Fadli sangat keren. Karena semuanya mengandung aura gaib. Tapi aku suka dengan sesuatu bukan karena tua sebuah benda, tapi lebih kepada bisa dipamerin ke orang atau enggak. Sebelum kami pergi, Fadli ngajak kami untuk berburu lagi nanti malam. Dia bilang akan menjemput kami setelah Isya. Kami pun mengiyakan. Jadi, tunggu kelanjutannya ya. Sebelum kami pergi, Fadli ngajak kami untuk berburu lagi nanti malam. Dia bilang akan menjemput kami setelah Isya. Kami pun mengiyakan. Di tengah perjalanan pulang, kami merasa ada yang janggal dengan sebuah perkebunan pisang di sebuah lahan pekarangan yang tidak terlalu jauh dari jalan. Kebun pisang itu tidak terlalu luas, namun sangat rimbun pohonnya. Jadi meskipun saat itu sudah pagi, di kebun pisang itu masih agak gelap karena kurang cahaya. Terlihat ada seorang bapak yang membawa sebuah nyiru. Kalau nggak tahu, cek aja Google ya gambarnya ya. Dan di dalam nyiru itu ada beberapa makanan seperti kue kering, roti, pisang 1 sisir, bunga-bungaan, kopi 2 gelas, air putih 1 gelas, kelapa tua masih utuh, dan sesuatu yang berasap, mungkin dupa ya, atau mungkin rokok. Bapak tadi meletakkan nyiru beserta isinya itu di bawah pohon dan meninggalkannya. Dia lanjut untuk bersih-bersih rumput liar yang banyak tumbuh di tanah di sekitaran pohon pisang. Tidak lama setelah itu, ada sosok wanita datang mendekati sesajen yang disiapkan tadi. Dia hanya mencium kemudian meninggalkannya. Melihat yang demikian, kami mencoba untuk ke kebun itu dan ingin bertanya soal yang barusan tadi. Agar tidak ada rasa penasaran, bapak tadi melihat kami mendekat. Beliau berhenti membersihkan rumput dan mendekati kami. Kemudian bertanya, "Kalian siapa? Dan ada apa kesini? Mau beli pisang?" kata bapak. Zoya pun menjawab, "Enggak pak, kami kesini cuma ingin melihat-lihat aja. Soalnya kami baru di sini, kebetulan ke tempat keluarga." "Oh, saya kira mau membeli pisang." "Enggak kok. Kalau boleh tahu, yang di depan itu apa ya? Maaf kalau lancang, soalnya barusan ada melihat sosok wanita mendekat, kemudian menghilang." "Kamu bisa melihatnya?" kata bapak itu. "Iya, kami melihatnya." "Saya juga tidak tahu apa gunanya sesajen itu. Saya hanya pekerja di kebun ini. Kami sekeluarga diamanahi oleh Pak Adi, pemilik tanah ini untuk merawat lahan ini, walaupun tidak luas. Namun hasil dari pisang di sini sangat lumayan. Tapi pemiliknya bilang, kami harus menyiapkan sesajen itu tiap 3 hari sekali saat pagi. Karena jika tidak diberi sesajen, leluhur yang berdiam di tanah ini akan marah." "Bapak masih percaya sama hal begituan?" "Tahayul itu pak. Namanya makhluk gaib itu pasti ada, jadi nggak perlu dikasih sesajen segala." "Ya tapi ini nyata. Saya awal dulu mengabaikannya dan berpikiran demikian hingga suatu saat keluarga kami dihantui oleh sosok wanita
yang membuat kami tidak bisa tenang tiap malam. Sampai akhirnya saya beri sajen dan akhirnya tidak ada lagi gangguan tersebut. Ya ampun Pak, kamu berdosa banget, kata hatiku. Astagfirullah Pak, ini tuh syirik tahu. Jin itu bisa jadi jahat karena perbuatan kita sendiri, kata Zoya. Karena dia dibiasakan dikasih, akhirnya dia marah ketika tidak dikasih, hingga membuat dia berani mengganggu. Karena dia tahu bahwa orang itu takut dengannya. Coba seandainya Bapak gak usah turutin, dia gak bakalan ketagihan. Ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Aku paling gregetan kalau orang dinasehatin cuma pasrah gitu, meskipun dia lebih tua dariku. Tapi saya lihat di sini sepertinya bukan hanya wanita itu saja, tapi juga ada makhluk lain yang berdiam di bawah pohon ketapang itu, kata Zoya. Benar, anak-anak kalau pulang ngaji sering ditakutin pocong di kebun ini. Saya juga sebenarnya takut, tapi saya merasa aman karena dilindungi sama sosok wanita itu. Nih Bapak mulai meranyau, udah ngasih sajian ke jin, merasa dilindungin pula. Ngomong-ngomong soal pocong, sebenarnya yang terlihat di situ hanya sesosok hitam doang, bukan pocong. Tapi kan yang namanya jin sih ya terserah mereka, mau berubah apapun ya suka-suka mereka aja sih. Apalagi ketapang dan pohon pisang itu emang biasa tempat yang serasi untuk pocong. Karena takut ganggu bapaknya bekerja, kami izin pamit untuk pulang. Dan di perjalanan, kami berencana untuk mendatangi kebun pisang itu lagi bersama Fadli untuk berburu. Seharian itu, gak ada yang spesial sih ya, dan gak ada yang perlu diceritakan. Aku ngapain aja sama Zoya. Karena kami siang itu gak ada kisah yang bersangkutan dengan dunia gaib. Karena kisah petualangan berburu kami berlanjut ketika malam harinya. Oh iya, ada satu hal nih. Kalian tahu nggak kenapa kalau sesuatu yang berurusan dengan jin selalu ada kopi pahit? Baik itu sajen, ngasih makan khodam, ngalih makam pendamping, ataupun nawarin, selalu nggak ketinggalan kopi pahit? Jawabannya adalah karena jin itu umurnya tua-tua, rata-rata ratusan dan ribuan tahun. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa penyakit orang tua itu biasanya darah tinggi dan diabetes atau kencing manis. Sebab itulah disediakan kopi pahit. Karena kalau minum yang manis, takut jinnya kumat diabetesnya. Bercanda aja nih Mas Ian.